hatiku tena paceta bila manake lapas sangat riau terepani kanta nampak pita lumbulang lebata nakadot nikah nampak pita lumbulang kiempo bunti kania musim paheng rima raengan tuki ngai erok na todo nyawatan pita lumbulan lebata nakadot nikah nampak pita lumbulan kiempo bunti kania musim paheng rima raengan tuki ngai erok na todong nyawatan tuki ngai erok na todong nyawatan. Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas? Iya maaf ma. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Obrolan Komunitas. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya penggunaan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Nah, kami hadirkan narasumber berbeda kali ini. Kita akan terhubung dengan narasumber kami, pengurus dari HPBD Sulsel, yaitu Nur Amalia Halid, SSMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Amalia Halid. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam pagi. Iya, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, madisi-dising ya. Di sini semua di. Baik, enaknya saya panggil bagaimana ya nama Bu Nur Amalia Halid? Enaknya saya panggil siapa? Boleh, Iya. boleh Amel boleh Li. Serah yang mana? Oh gitu, Boleh. siap. Kayaknya lebih enak Ibu Amel. Baik, Ibu Amel. Nah, kali ini kan kita akan membahas terkait dengan
bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas itu, mungkin saya mau bertanya-tanya dulu. Selain sebagai pengurus dari organisasi HPBD, kegiatan ibu sendiri atau Kak Amel sendiri apa sih sebenarnya? Oh ya, kebetulan saya adalah guru di UPTD SMP Negeri 7 Baru dan ketua KMP juga di bahasa daerah di Kabupaten Baru dan pengurus PPBDI dan HPPD Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, ternyata jauh. Ternyata lokasi ibu sekarang di Baru. Kira di Makassar, Kak Amel. Oh, di Baru deh. Saya kebetulan aktivitasnya di Baru. Oke, baik. Lahir besar di Makassar. Oh, pantasan. Mungkin penugasan di sana ya, atau berkeluarga di sana. Sudah berkeluarga di sini dan aktivitasnya banyak di Kabupaten Baru. Baik. Kak Amel, langsung kita to the point, langsung ke topik kita. Mungkin bisa dijelaskan sendiri terkait dengan topik kita pagi hari ini. Mungkin pertanyaannya bisa dijelaskan Ibu Amel, silakan. Didapatkan oleh anak atau balita sejak dia lahir. Jadi komunitas begitu begitu anak kita lahir atau anak-anak lahir dalam lingkungan keluarga, maka yang paling pertama itu yang dia dengar adalah bahasa ibunya. Di mana komunitas dia berada berarti itu. Kenapa ini penting? Yang pertama, Ya. Ya, halo Ibu Amel. Mungkin agak sedikit gangguan jaringannya Bu Amel. Ya, halo. pintar berbicara. Siapa? Ya. Ya, halo. Adalah bahasa ibunya, di mana lingkungan itu terbentuk, maka disitulah anak itu. Kemudian karena yang pertama tadi adalah bahasa nenek moyang kita adalah bahasa warisan nenek moyang, bahasa ibu itu adalah warisan nenek moyang. Kedua, kenapa penting? Karena tingkat dalam bahasa daerah itu adalah bahasa daerah, baik Bugis, Makassar atau bahasa apa saja dalam lingkungan daerah yang di komunitas tertentu itu adalah bahasa yang begitu unik sehingga memiliki tingkatan yang lebih oleh bahasa baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa, karena bahasa daerah itu dianggap sebagai bahasa dunia yang lain ya, maksudnya dalam bahasa di dunia lain ya, di dunia. Kemudian tiga, bahasa Bugis itu bisa mengajarkan kepada kita bagaimana berbahasa dengan sebaya. Jadi bahasa Bugis juga mencerminkan keseharian kita. Kemudian yang keempat, anak memperoleh pengetahuan dari bahasa pertamanya, di mana dia dididik pengetahuan budaya, kemudian apa saja dari lingkungan keluarga yang tidak penting mempelajari bahasa ibu. Ya, beberapa faktor tadi yang harus kita pahami bersama. Seperti begitu. Baik. Sapa Bung Febrian. Bang Rian, iya siap. Kak Amel, kalau bagaimana pengaruh penggunaan bahasa ibu terhadap perkembangan bahasa anak di usia dini sendiri? Ya. Penggunaan bahasa ibu itu saya pikir sangat memengaruhi perkembangan usia dini dalam lingkungan keluarga, karena itu mengajarkan karakter,
tingkat kesopanan juga dalam diri anak yang dimiliki dari keluarga itu. Sehingga nantinya itu akan mencerminkan juga karakter yang dimiliki oleh keluarganya dan menjadi ciri dari budaya yang dimiliki dari latar belakang keluarganya tersebut. Karena bahasa mencerminkan budaya juga dan itu bisa saling erat kaitannya. Jadi di mana dia berada maka di situ juga cerminan dari budaya yang dimiliki. Di mana dia tumbuh maka di situ akan terbentuk karakter yang dimiliki, termasuk dalam usia dini tersebut. Makanya sangat penting peran ibu ya dalam mengajarkan bahasa, perkembangan bahasa dalam usia dini itu. Baik, Kamil. Nah, apakah anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang menggunakan bahasa ibu lebih mudah menguasai bahasa kedua? Mungkin bahasa Indonesia atau bahasa lain? Ya, menurut penelitian sebenarnya beberapa keluarga sebenarnya mengalami pergeseran pemahaman tentang bahasa ibu ini. Kenapa saya katakan gitu? Banyak keluarga yang lebih mementingkan membelajarkan kepada anaknya bahasa asing. Ya. Ya, sehingga melupakan bahasa ibunya dalam padahal sebenarnya tercatat dalam PBB bahwa ada 6.700 bahasa, separuh dari bahasa itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, dari separuh itu ada 95% dari hasil penelitian diprediksikan akan punah. Itu yang termasuk itu adalah bahasa ibu atau bahasa daerah. Jadi diperkirakan bahwa setiap pekannya itu akan mengalami kehilangan. Diperkirakan setiap 2 pekan akan hilang. Kenapa? Karena banyak orang tua merasa lebih merasa anaknya berkembang ketika mengajarkan bahasa Indonesia ataukah bahasa asing. Karena itu bahasa asing yang mereka tanamkan, tetapi lupa mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya. Jadi itu akan mengalami, kalau itu terus berkembang, maka itu yakin saja maka bahasa daerah atau bahasa ibu akan mengalami kepunahan. Seperti itu hasil penelitian yang ada di PPB beberapa waktu pekan ini. Dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sebenarnya setiap keluarga jangan malu mengajarkan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Ya, karena akarnya itu di lingkungan keluarga. Ketika keluarga malu mengajarkan itu bahasa ibu di dalam kepada anak-anaknya, yakin saja anak juga akan malu menggunakan bahasanya sendiri di lingkungan luar. Dan itu menjadi kita akan hilang ciri khas kita sebagai orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja atau orang Mandar, bahkan bahasa-bahasa Jawa yang lain, ya seperti itu. Ya, bagaimana peran keluarga dalam mempertahankan bahasa ibu di tengah pengaruh bahasa asing atau bahasa negara lain? Menurut Kamil bagaimana? Iya. Peran keluarga ini sangat besar peranannya dalam lingkungan keluarga, terutama bagi orang tua, ibu sendiri dalam memberikan pembelajaran kepada anaknya. Yang pertama itu keluarga harus memberikan pemahaman kepada anak, menanamkan pemahaman tentang bahasa itu sebagai budaya. Yeah. Jadi pertama dulu memberi pemahaman bahwa bahasa itu sebagai budaya. Kenapa? Membangkitkan semangat mereka belajar berbahasa ibu atau bahasa daerah itu pertama-tama harus mengajarkan bahasanya. Kemudian bahasa itu sebagai pembelajaran untuk melahirkan suatu budaya, termasuk kebiasaan masyarakat. Jadi cerminan bahasa itu dapat memberikan pemahaman kepada anak bahwa pemahaman tentang bahasa itu sebagai budaya, karena itu bagian dari ciri kita sebagai suku Bugis atau Makassar atau Mandar dan Toraja. Yang kedua itu mengajarkan struktur menggunakan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Itu yang paling penting.
Jangan pernah malu mengajarkan anak-anak untuk menggunakan bahasa ibunya sendiri. Karena yang paling pertama ketika bayi itu dilahirkan, maka bahasa yang paling pertama didengar itu adalah bahasa ibunya. Ditidurkan pun, dininapkan itu mereka mengalunkan dengan lagu-lagu ya belale, ya belale. Itulah yang harus sebenarnya dipahami, tapi itu mengalami pergeseran yang sekarang malah kita lagi ya belale, tetapi Nina Bobo, Nina Bobo, oh Nina Bobo yang seperti nah itu yang kedua. Ketiga, supaya anak-anak dalam lingkungan keluarga lebih tertarik, maka kita bisa melakukan metode yang ketiga, yaitu membuat kuis ataukah permainan yang berhadiah. Ya, misalnya games keluarga tapi berbahasa Bugis. Ya, kalau kita mau Baik sahabat budaya, mengingat ada gangguan teknis, kita akan nanti kembali lagi bersama Ibu Amel. Tetap bersama kami, kita dengarkan satu buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM.
Ih, 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 ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara obrolan komunitas Sabah Budaya, tentunya dengan narasumber kami, dengan Kak Amel. Halo Kak Amel, sudah terdengar suara jelas suara saya? Halo Kak Amel, masih bersama kami? Ya. Halo Kak Amel, sudah jelas terdengar suara saya? Ya, halo. Iya, baik. Kamil, sudah terdengar suara saya? Ya, halo. Ya, halo, sudah dengar, Kamil? Halo, bagaimana? Kamil, sudah jelas suara saya? Ya, mungkin sahabat budaya ada sedikit gangguan, sedikit jaringan kami di studio dan juga di lokasi narasumber kami. Sembari kita menunggu perbaikan, kita akan lakukan satu buah lagu lagi sahabat budaya. Baik sahabat budaya, kita kembali lagi terhubung dengan narasumber kami Nur Amalia Halid selaku pengurus HPB Desa Sosial. Halo Kamel, masih dengar kami? Iya. Halo Kamel. Ya. Baik. Baik sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan narasumber kami. Halo Kamel. Iya, kedengaran suara saya Kamel? Iya. Baik. Dan sangat jelas.
Kayaknya ya. Dari suaranya telepon. Jom. Halo? Ya, halo Ya. Kamel. Ya, baik. Iya, Kita lanjutkan lagi Kamel. Kayaknya agak gangguan teknis ini. Baik, ini Kamel tadi sempat terpotong jawaban kita. Yang pertanyaannya tentang bagaimana bagaimana peran keluarga dalam mempertahankan bahasa ibu di tengah pengaruh bahasa asing atau negara lain. Silakan Kamel. Iya, yang tadi pengaruh bahasa ibu dalam lingkungan membelajarkan dalam lingkungan keluarga itu sangat penting. Iya. Tadi yang poin pertama itu adalah menanamkan pemahaman tentang bahasa ibu dalam sebagai budaya. Itu Iya. poin pertama tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah menanamkan bahasa ibu dalam lingkup keluarga. Iya. Jadi ajarkan kepada anak atau mulai dari usia dini untuk membelajarkan bahasa Bugis karena memberikan pemahaman bahwa bahasa Bugis itu adalah bahasa ibu kita dan sangat penting. Jadi tidak merasa malu menggunakan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Karena banyak memang sekarang para orang tua ini merasa modern ketika mengajarkan anaknya lebih dahulu bahasa asing mulai sejak lahir. Kemudian lupa dengan bahasa ibu yang mereka gunakan. Ternyata itu mengalami pergeseran dan kalau ini terus berlangsung maka yakin saja bahwa bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita baik Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang ada di Sulawesi Selatan itu akan mengalami kepunahan. Karena kita merasa malu menggunakannya. Kalau orang yang sudah merasa malu, bagaimana anaknya juga pasti akan malu menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Seperti itu. Di mana anak itu terbentuk, maka dia akan mencerminkan karakter yang dimiliki dari keluarga yang membimbingnya atau yang mengajarinya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, ada satu tadi waktu terputus ini. Membuat kuis atau permainan berhadiah supaya anak lebih tertarik belajar atau mempelajari bahasa ibunya. Jadi misalnya dibuatkan semacam permainan anak-anak ketika rekreasi, kemudian menggunakan games-games yang berbahasa Bugis atau mempertontonkan video, memberikan tontonan video berbahasa Bugis karena sekarang itu sudah banyak di YouTube menggunakan bahasa Bugis. Seperti itu ya. Sehingga anak lebih tertarik untuk menggunakan bahasa Bugisnya dalam lingkungannya, baik lingkungan keluarga ataupun di lingkungan luar ketika memperkenalkan bahwa dia adalah orang Bugis, orang Makassar, atau Raja, atau orang Mandar, ataupun orang Jawa. Ya, seperti itu deh. Berarti memang untuk agar bagaimana bisa terjaga bahasa ibu memang diperlukan kayak seperti tadi. Mungkin ada teman-teman kreator kita, teman-teman kreator di media sosial itu harus menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa ibu ya, supaya bahasa ibu ini tetap populer di tengah kemajuan komunikasi bahasa, teknologi dan media sosial gitu ya, Kamel. Betul sekali, deh. Ya. Dengan perkembangan teknologi berarti kita juga harus lebih mengikuti zaman di mana anak itu berada. Jadi tidak hanya pada di mana zaman dahulu orang tuanya berkembang, tetapi di mana anak itu berkembang. Jadi sama sekarang karena zaman teknologi dan menggunakan gadget itu berarti bagaimana menciptakan apa-apa yang mereka sering tonton di TikTok atau di mana di yang lagi viral sekarang bikin yang menggunakan Meta itu seperti itu bisa lebih menarik tetapi menggunakan bahasa Bugis sehingga anak-anak lebih tertarik ya untuk pembelajaran yang lebih tertarik kepada mereka mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menarik. Misalnya dengan bernyanyi kemudian ada lontarannya di bawahnya sehingga anak-anak secara tidak langsung itu juga akan tertarik membaca ini aksara saya lontara ternyata seperti ini dan saya harus pintar baca itu jadi seperti itu. Masih dalamnya games gitu. Kamel, mungkin ada tantangan atau hambatan dalam penggunaan bahasa ibu dalam keluarga yang tinggal di dalam atau di luar negeri sendiri? Ya.
tentu saja kalau yang seperti itu ya pastinya ada lah, karena lingkungan mereka terbentuk dari misalnya di luar negeri itu mereka terbentuk dari di mana dia komunitasnya berbahasa asing tentunya. Berarti lingkungannya akan membentuk dia bagaimana bahasa asing yang di negara tersebut. Ya. Nah, disinilah orang tua harus jeli memperkenalkan bahasa ibunya kepada keluarganya. Jadi di sini dia bersosialisasi dengan lingkungannya dengan bahasa asingnya, tetapi dalam lingkungan keluarganya mereka menggunakan bahasa ibunya supaya generasi yang terlahir itu tidak melupakan bahasa nenek moyangnya yang lahir sejak dulu, dan itu menjadi cirinya bahwa ini bahasa saya loh yang digunakan di lingkungan keluarga saya dan saya harus juga gunakan. Ketika berkomunikasi dengan teman juga bisa dia perkenalkan bahwa ini bahasa daerah saya, ini Bugis punya, sekalipun berada di luar negeri, seperti itu. Ya, Kamil, kalau saya ingin tanyakan, ini bahasa ibu antara di daerah pelosok sama kota ini, apakah ada kesulitan? Mungkin di kota sendiri, mungkin ada kesulitan bagaimana orang bisa mempertahankan, melestarikan bahasa ibu dibandingkan dengan di daerah pelosok sendiri, atau mungkin di pelosok sudah mulai jarang lagi orang pakai bahasa ibu sendiri, atau bagaimana sejauh ini kita melihatnya, Kamil? Iya. Kalau saya melihat sekarang perkembangan di pelosok itu juga sudah menggunakan perkembangan bahasa mereka dengan komunitas yang ingin maju. Jadi bahasa mereka menggunakan juga bahasa Inggris, pelosok-pelosok sudah mulai mengenal cek di pegunungan dan sebagainya. Otomatis ini juga bahasa juga ini pergeseran penutur. Ya, kenapa mereka juga ingin merasa dirinya maju, anak-anak sekarang itu merasa ingin lebih maju dan seperti orang-orang yang tinggal di kota dan sebagainya. Karena terus terang bahasa yang mereka gunakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, seperti itulah yang akan ditiru. Ya, jadi disinilah peran pemerintah kabupaten ataukah orang tua juga, orang keluarga terutama. Untuk membatasi anaknya supaya bisa menggunakan bahasanya sendiri dalam lingkungan. Malah dicanangkan di sekolah-sekolah itu bahwa ada satu hari memang untuk menggunakan bahasa ibu dan tidak boleh menggunakan bahasa lain. Jadi itu untuk mengajarkan kepada peserta didik itu bahwa kita seperti ini. Nah, dalam lingkungan keluarga juga seharusnya seperti itu, bahwa ketika berkomunikasi dalam lingkungan keluarga, gunakanlah bahasa ibu supaya anak lebih mengenal bahasanya sendiri ketimbang bahasa yang bukan bahasa ibunya, seperti itu. Apa yang terjadi di kota dengan di desa itu sebenarnya sudah hampir sama sebenarnya perkembangan, karena sekarang kan musim gadget begitu cepat. Nah itu, jadi apa yang didapat di kota pasti didapat juga apalagi kalau jaringannya bagus, mereka juga dapat di daerah-daerah yang terpencil sekarang. Dan itu bahasa pakcik yang sering digunakan di lingkungan di pelosok gunung, sering anak-anak gunakan untuk bermain-main, itu seperti itu. Jadi apa yang tonton, maka itulah yang mereka itulah yang mereka gunakan juga. Makanya peran keluarga ini sangat besar dalam mendidik anaknya untuk bahasa ibu, karena cepat sekali pergaulan sekarang. Begitu ditonton, anak sudah bisa meniru, oh ini pakcik, makcik, ya misalnya dia pakai bahasanya Iping itu dalam pergaulannya teman, itu seperti itu. Jadi keluarga lah yang memiliki. Karena kapan keluarga sudah menanamkan bahasa ibu dalam lingkungan keluarganya, otomatis anak-anak terbentuk para generasi juga terbentuk dengan bangga menggunakan bahasanya sendiri. Itu peran orang tua di dalam menggunakan bahasa ibu. Mudah-mudahan seperti itu juga dalam lingkungan perkotaan, ya. Ini mungkin kalau mau dikatakan Kak Amel, pengaruh lunturnya bahasa ibu mungkin ada kaitan dengan gengsi ya, mungkin khususnya di kota sekarang. Mungkin anak muda agak gengsi, dia mau menggunakan bahasa ibu, dia lebih bangga pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa asing. Itu menjadi salah satu faktor kah atau bagaimana? Kalau saya sih ya salah satu faktor. Nah, rata-rata kita orang Bugis memang
kadang-kadang gengsi menggunakan bahasanya sendiri. Iya. Ya, banyak penelitian seperti itu. Hmm. Harus sebenarnya mengambil contoh orang Jawa di mana kaki dipijak maka di situ dia berada. Iya. Kalau orang Bugis di mana kakinya dipijak maka dia akan ikut bahasa di mana dia berada di situ. Ya. Kadang-kala baru memijakkan kaki di Jakarta maka dia merasa dirinya orang Jakarta seperti itu. Iya. Tapi terkadang juga, Ibu, mungkin ada beberapa artis kita yang ada di ibu kota negara di Jakarta sana, malah bangga dia pakai logat-logat, pakai logat Makassar, Bugis seperti Denny Margo. Itu kan dia bangga pakai bahasa Makassar, logat-logatnya. Ada juga artis yang lain juga. Iya, betul sekali. Ada beberapa yang Masya Allah luar biasa, mereka juga konsisten dengan suku yang dia miliki, bahasa yang dia miliki. Iya. Ya, dan itu dijadikan contoh bahwa artis saja tidak malu menggunakan bahasanya, bahasanya. Yang kenapa kita pelajar tidak? Kenapa kita yang lahir tidak bangga dengan bahasa yang kita miliki? Ya, seharusnya itu menjadi. Jadi kita memang harus memberikan contoh-contoh yang lebih positif bahwa mereka bisa berkembang karena bahasanya, bahasa Bugisnya seperti ini. Sekalipun kita tidak mengatakan bahwa bahasa asing juga penting diajarkan kepada anak, itu seperti itu. Iya. Nah, bagaimana cara orang tua mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak yang sudah terbiasa dengan bahasa lain itu sendiri? Iya. Saya pikir ini memang perlu usaha untuk mengajarkan anak-anak yang sudah terbiasa dengan bahasa yang mereka dapat dalam lingkungannya. Kemudian mengajarkan itu yang pertama memang tadi harus memberikan pemahaman bahwa ini adalah bahasa moyang kita, ini bahasa ibu dan tidak boleh tidak digunakan, harus digunakan dalam dan harus kita lestarikan. Itu yang pertama, memberikan pemahaman. Kemudian berkomunikasi dalam sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu supaya mereka ingat, oh ini bahasanya ini harus saya ngomong seperti ini kepada orang tua. Karena itu mengajarkan nilai-nilai kesopanan juga. Bahasa Bugis banyak sekali nilai kesopanan. Jadi kalau kita ajarkan itu, nak kalau ada tamu bilang tabe ya, itu permisi, itu supaya mereka tertanamkan bahwa sebenarnya budaya saya mengajar seperti ini dan bahasa saya seperti ini. Itu menjadi ciri kita dan itu menjadi modal kita bahwa kita tidak hilang. Bahasa Bugis atau bahasa Makassar, bahasa Toraja dan Mandar masih ada pada zaman sekarang ini, sekalipun kemajuan teknologi semakin pesat. Seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan ke Amel, tantangan orang tua sekarang itu dia lebih kebanyakan sibuk sendiri, main HP sendiri, main medsos, bahkan jarang komunikasi sama anaknya menggunakan bahasa ibu. Ini bagaimana mencerminkan bahasa ibu kepada anak sendiri, sedangkan fenomena sekarang orang tua itu kadang cuek mau komunikasi kepada sesama keluarganya karena ya mungkin sibuk bikin konten atau mungkin kebanyakan penggunaan medsos. Itu bagaimana pandangan dari Bu Kamil sendiri? Ya, iya, betul sekali ya. Sekarang orang tua juga mengalami kemajuan. Saya katakan itu kemajuan karena sudah mulai banyak orang tua yang membuat konten-konten ya dan melupakan hadapan dengan anaknya di rumah, dia juga sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Itu memang menjadi tantangan bagi kita, tapi tidak semua ya orang tua seperti itu. Ada berapa ya seperti itu dan mudah-mudahan orang tua kita bisa juga memperlihatkan kalau memang dia adalah konten kreator berarti dia bisa juga menonton konten kreator yang lain yang bisa menggunakan bahasa Bugis kemudian kan kepada anaknya. Kalaupun dia seorang konten atau yang lebih banyak membaca di Facebook atau di mana itu dia bisa menjadi jarang itu untuk dia bisa ajarkan kepada anaknya di rumah. Dan mudah-mudahan itu terbuka hati mereka, para orang
yang sibuk yang seperti itu tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua bahwa tugasnya adalah mendidik dan membimbing anaknya untuk lebih baik. Itu seperti itu. Oke. Apa dampak dari kurangnya penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga, menurut Ibu Amel sendiri? Banyak sekali dampaknya. Pertama, ciri khas sebagai orang Bugis bisa hilang kalau kita tidak menggunakan bahasa ibu kita. Kemudian tingkat kesopanan, karena itu dalam bahasa Bugis mengajarkan nilai-nilai budaya dan kesopanan, santun dalam berbahasa, itu juga bisa mengalami pergeseran dan justru memunculkan yang dampak negatif. Ya, budaya tabe bisa saja hilang, ya, dan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Ilagaligo tentang budaya, kesopanan, kepemimpinan dan apa karakter yang dimiliki seseorang itu bisa juga itu akan mengalami pergeseran kalau tidak diajarkan di lingkungan keluarga. Dan itu sebenarnya seharusnya kita bangga bahwa orang Bugis itu memegang teguh nilai-nilai budaya melalui bahasa Bugis, melalui berbahasa, dan kita itu menjadi ciri khas. Misalnya menggunakan bahasa Kie pada orang yang lebih tua, ya mati, ya atau idina dan seterusnya, itu tingkat bahasa yang kepada orang yang lebih tua itu menanamkan tingkat nilai-nilai kesopanan dan dalam lingkungan keluarga. Ya, jadi bisa saja muncul dampak negatif kalau itu kita tidak mengajarkan itu dalam lingkungan keluarga. Karena kemajuan anak-anak sekarang dengan menggunakan bahasa gaulnya itu banyak yang tidak sesuai dengan etika-etika kita orang Timur, terutama orang Bugis, ya seperti itu, atau Makassar dan sebagainya. Nah, menurut Kamil sendiri, kira-kira efektif tidak untuk bahasa ibu itu sendiri kita perkenalkan atau kita perdalam kepada anak-anak kita melalui media lagu seperti lagu daerah? Yang kita lihat kan sekarang contohnya lagu-lagu Ridwan Sau atau lagu-lagu Bugis lain itu kira-kira efektif tidak menjadi media untuk memperkuat bahasa ibu kepada anak-anak atau generasi kita saat ini? Kalau saya efektif saja, tergantung dari jenis lagunya dan umur anak yang akan menerima lagu tersebut. Ya, karena kalau lagu dewasa kan ada beberapa juga lagu Bugis yang tidak mencerminkan yang untuk anak-anak. Tapi banyak yang mencerminkan juga nilai-nilai dan pesan-pesan yang moral yang terkandung dalam lagunya. Ya, misalnya lagu-lagu yang agak lama kemudian masih ada sekarang, misalnya Bulu Lauknya Tempe, Beru, itu bisa banyak sekali lagu-lagu yang bisa menjadi sangat efektif untuk diajarkan kepada anak-anak sekarang. Ya, tergantung, maka kita harus memilah-milah dulu jenis lagunya yang mana yang bisa dipertontonkan, kemudian diajarkan, kemudian dituliskan lontaran supaya mereka bisa lebih tertarik mempelajari. Kartun-kartun sekarang juga bisa mereka pakai berbahasa Bugis, dan itu sudah banyak yang beredar di YouTube. Itu bisa diberikan menarik untuk keluarga kita yang masih apalagi dalam masa perkembangan menggunakan bahasa atau belajar berbicara itu lebih bagus. Itu seperti itu. Jadi artinya tergantung dari umur. Artinya tetap mengedepankan namanya adab dalam syair lagu itu sendiri ya, Kamil ya. Iya, betul. Kenapa? Karena ada beberapa lagu dewasa juga yang sebenarnya tidak bisa didengar oleh anak-anak ya itu. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih-milih lagu yang mana yang cocok untuk usia anak kita. Ya, masa perkembangan anak kita, dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi dia. Oh iya, ini lagu ini. Ya. Lagu itu yang Bugis lama itu sangat menarik mereka pelajari juga. Ada beberapa modern juga boleh menjadi pembelajaran mereka juga di usianya, tergantung dari usia anak tersebut. Ya, saya pikir seperti itu deh. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang cara-cara untuk melestarikan bahasa
bahasa ibu atau bahasa daerah kita dari peran orang tua itu sendiri, keluarga, dan mungkin media-media lain seperti tadi, media lagu, video, tontonan. Nah, untuk peran pemerintah yang harus dilakukan agar bahasa ibu tetap ini dilestarikan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah berperan penting dalam dalam pelestarian bahasa. Kenapa saya katakan ini di samping dalam lingkungan keluarga orang tua mengajarkan, di dunia pendidikan di sekolah-sekolah juga harus diajarkan pembelajaran karena sekarang itu bahasa daerah di tingkat SD dan SMP itu juga mereka mengalami pergeseran. Ada beberapa daerah yang tidak membelajarkan bahasa daerah dalam lingkungan sebagai muatan lokal ya, karena ada juga yang mengajarkan 2 jam pelajaran, ada juga yang mengajarkan 1 jam pelajaran. Nah, disinilah peran pemerintah bahwa muatan lokal itu tidak boleh dihapus, terutama bahasa dalam pembelajaran. Malah sekarang itu sampai ke tingkat menengah atas diajarkan untuk muatan berbahasa daerah. Dan perlunya ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempertegas bahwa muatan lokal menjadi pembelajaran yang wajib dalam tingkat SD sampai tingkat menengah atas. Seperti itu. Supaya mereka, dan kemudian sudah ada beberapa kabupaten itu sudah menggunakan bahwa setiap hari mereka harus setiap hari ada hari tertentu mereka menggunakan sebagai bahasa ibunya, hari bahasa ibu. Jadi menggunakan bahasa ibu, dan itu sebenarnya sangat membimbing mereka untuk tidak melupakan bahasa ibunya. Baik. Nah, mungkin saya ambil contoh juga Kak Amel. Di dalam pengenalan bahasa bahkan tulisan Lontara dulu waktu sejak SMA kalau tidak salah, terkadang juga faktor yang menjadi kurangnya pengenalan bahasa daerah kita itu pengajarnya sendiri. Bahkan ada pengajar cuma mengajarkan coba anak-anak baca saja ini, tugaskan ini, cuma memberikan penjelasan sedikit, beri tugas itu saja, tanpa memberikan penjelasan yang sangat detail kepada kita semua. Kan itu menjadi sebuah faktor juga, atau bagaimana ini dari sisi pendidiknya? Oh ya, saya pikir kalau memberikan pembelajaran bahasa daerah ke peserta didik itu menarik ya. Kalau memang itu yang menghadapi adalah backgroundnya dari bahasa daerah, pasti dia akan memahami harus diajarkan kepada peserta didiknya. Kecuali karena sekarang ini banyak sekali yang mengajar yang bukan jurusan dari background ilmu bahasa. Nah, itu mungkin kelemahan kita yang betul-betul menguasai karya sastranya, maka dia tidak memperkenalkan karya sastra daerah serta didiknya, karena mungkin yang dia tahu hanya kagang angka atau dan sebagainya. Sekarang saya pikir dengan kemajuan teknologi mereka terpacu juga untuk mempelajari karya sastra sekalipun bukan jurusan yang mereka ampuh, tapi mereka harus ajarkan itu kepada peserta didik. Dan beberapa revitalisasi mulai dari pembimbingan, workshop revitalisasi bahasa daerah itu mereka sudah mendapatkan itu pengetahuan itu untuk pada siswa. Jadi itu. Kak Amel, di penghujung acara kita mungkin ingin disampaikan atau pesan sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Silakan Kak Amel. Untuk kesimpulan. Saya sangat mengharapkan kepada keluarga, setiap keluarga untuk tidak malu menggunakan bahasa daerah dalam lingkungannya, terutama bahasa ibunya masing-masing. Jadi ajarilah anak kita masing-masing untuk tidak malu menggunakan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga, karena segala sesuatu dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi dari lahir dan lain sebagainya itu mulai dari lahir itu harus diperkenalkan bahasa ibunya. Ya, apa yang kita ajarkan itu juga yang kita tuai. Jadi kalau kita ajarkan bahasa Bugis dengan baik, bahasa Makassar atau bahasa Toraja dan Manda dengan baik pada anak kita, maka
itu akan mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam lingkungan keluarga kita, dan itu menjadi ciri bahasa kita, komunitas kita dalam keluarga kita, dan itu menjadi ciri kita sebagai orang Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Sebelum saya mengakhiri, ya nekot deceng ipogau deceng topa polenya. Jadi apa yang kita ajarkan, kebaikan yang kita ajarkan kepada anak, di anak tersebut. Ya, sebelum saya akhiri dengan satu pantun Bugis. Ya. Anak darah meligol. Ya. Lupa anak darah meligola. Lupa riasetna otoe. Kuria bahasa ugi anak tak mamuare napacokongi bahasa ugi ya, itu salah satu bahwa kita harus mempelajarkan supaya bahasa Bugis tetap lestari dan tidak. Baik. Saya pikir itu. Siap. Makasih banyak Bu Nur Amalia Halid SSMPD sudah menjadi narasumber kami di pagi hari, dan semoga apa yang menjadi penjelasan pagi hari ini bisa membawa dampak positif bagi generasi kita, bahkan orang tua kita, agar bisa menyadari pentingnya bahasa ibu. Sampai jumpa Bu Amel di lain waktu. Jangan bosan-bosan bersama Pro 4, dan kami selalu doakan selalu sukses di sana, dan semoga Amin. apa menjadi tujuan kita bersama dapat terwujud. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Salam lagi pada Iya. Salam lagi Pak Salama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Nur Amalia Halid SSMPD selaku pengurus HPBD Sulsel yang kita telah dengarkan terkait dengan topik kita, penggunaan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Mari yang pamit dari ruang dengar Anda di obrolan komunitas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.